Karena kan habis jadi pejabat Kang, tiba-tiba jadi orang biasa gitu. Iya. Tanpa protokoler. Lebih enjoy mana sekarang menikmatinya? Ya lebih enjoy sekarang lah kepada netizen. Kalau Anda suka ngeritisi, Iya. tapi Anda juga takut dikritisi, ya juga jangan main IG, jangan main medsos kan. Kunci pertama mau jadi pemimpin itu nggak boleh baper, mental harus kuat. Karena Anda itu makhluk panggung. Karena naik ke panggung disorot lampu nih, diketepokin, dibully, itu risiko karena Anda di panggung, dilihat, dilempar, ditepuk tangani gitu. Pernah ke Swedia, dijamu menteri luar negerinya. Terus dia perkenalannya gini, ladies and gentlemen, please welcome Gubernur Ridwan Kamil. Yang jumlah follower Instagramnya melebihi populasi negara kita. Ridwan Kamil, selamat datang di podcast Merdeka. Terima kasih. Selamat datang Kang, makasih udah hadir. Gue sombong banget Ridwan Kamil. Kang Emil, ini kita mendatangkan langsung nih. Ya. Kurator Pembangunan IKN. Iya. Sekaligus Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Gubernur kita sis. Iya. Lu orang mana bro? Ada deh. Oke. Plat B lah pokoknya. Plat B. Plat B di Jawa Barat. Kalau saya orang Bekasi. Oh iya. Warganya Kang Emil dulu kan. Iya, alhamdulillah. Tapi sekarang Kang Emil sudah gak jadi gubernur. Kang, sekarang sibuk apa Kang? Sudah nggak selain sebagai kurator pembangunan IKN? Ya kan 10 tahun ya, 5 tahun wali kota Bandung, 5 tahun gubernur Jabar. Tiap hari kan nggak ada libur tuh. Ya. Sabtu Minggu juga rasa Senin terus. Itu saya lagi bersyukur menikmati jeda setelah beres September tanggal 5, pemilihan lagi 27 November kan. Iya. Jadi sebenarnya saya fokus ke dunia saya, yaitu bisnis. Kan saya punya kantor arsitek, punya karyawan arsitek sekitar 40 orang. Cuman karena value bisnis saya berubah, lebih terkenal karena profil. Sekarang saya punya bisnis kopi kan, namanya Jabarano. Udah ada 25 cabang sedang persiapan, alhamdulillah. Dalam 6 bulan loh. Jadi pengusaha sekarang? Ya, pengusaha. Ini kayak saingan kedai kopi yang teh itu nih yang baru kayaknya. Gitu. Jadi saya baru dari Eropa. Karena saya bilang kalau kita mau bikin kopi ya saya minta go global sebagai semangat ya. Jangan cuma jual biji kopi atau jago di nasional aja. Makanya kemarin saya ke Denmark, ke Budapest, ke Athena. Itu persiapan nanti September buka di sana dan di negara-negara lain. Kemudian saya jualan skincare lelaki kan. OTW Jakarta itu. Satu baliho bikin heboh oleh Sahroni itu. Dan lain-lain lah ya. Nah sambil yang sifatnya pendidikan saya yaitu arsitek. Saya terus mendesain dengan kantor saya. Dan diminta Pak Presiden untuk jadi kurator IKN. Apa itu kurator IKN? Intinya adalah posisi yang meng-approve atau mengkritisi semua proyek yang akan dibangun di IKN. Karena IKN kan punya standar nilai ya, harus green city, harus intelligent city, harus walkable city. Nah, jangan sampai asal bangun. Nah, Presiden menugaskan saya melalui keilmuan saya untuk menseleksi, memfilter, menjadi wasit, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, apa dan sebagainya. Dan sibuk sekali karena tiap hari Rabu saya meriksain hampir 5-8 proyek IKN. Oke. Nanti kita bahas soal IKN lebih dalam. Ya, kira-kira itu kesibukan saya lah ya. Oke. Kang, kemarin saya lihat postingan Kang Emil tuh lagi nyetir. Di Inggris ya. Itu di Inggris ya Kang? Iya. Emang hobinya dari dulu nyetir? Bukan. Saya gini, aja orangnya bukan lumayan. Gini, orang tuh nganggap ya, kan saya selalu dilayani tuh. Selama 10 tahun kan. Makan dibayarin, naik mobil tinggal duduk kan. Saya bilang dulu juga saya mandiri, cuman saya menyesuaikan karena jadi pejabat ada protokoler ya saya mengikuti. Sekarang tidak pejabat nggak masalah. Nggak jet lag Kang? Nggak jet lag, nyewa mobil sendiri, ngisi bensin sendiri kan. Di mana kita di Indonesia ngisi bensin sendiri, bayar kartu kredit sendiri, semua sendiri. Saya menikmati aja kan saya bilang tadi, saya lagi menikmati kemandirian dan bebasnya saya dari protokoler dan komplain. Kan biasanya kan komplain tiap hari ya. Iya, di IG gitu. Karena
kayak kita aja sendiri gitu, ini mantan ketua Karang Taruna nih Kang. Iya. Nggak jadi ketua Karang Taruna, ada jet lag gitu. Iya. Nggak ada bedanya gitu. Segala jabatan. Karena kan habis jadi pejabat Kang, tiba-tiba jadi orang biasa gitu. Iya. Tanpa protokoler. Lebih enjoy mana sekarang nikmatinya? Ya lebih enjoy sekarang lah. Kenapa? Karena saya sudah pernah melayani masyarakat 10 tahun. Dan kita tahu jabatan itu pasti ada batasnya. Kepada orang-orang, saya mengingatkan, persiapkanlah saat batas itu akan tiba. Makanya setahun sebelum saya selesai, saya udah ancang-ancang mau bisnis ini, bisnis itu, sibuk. Nih, bulan Juni ya. Kan saya manusia multidimensi ya. Saya dulu aktivis sosial, penyiar radio juga, penyiar TV, main film 17 film cameo kan. Dosen ya, sempat dosen ITB, arsitek. Jadi saya multidimensi. Nah, bulan Juni saya akan dapat gelar doktor dari Universitas Glasgow. Saya berangkat 12 Juni. 18 yang jadi juri, diminta PBB memilih kota tersustainable sedunia. Lanjut pembicara di World Economic Forum di Cina. Jadi saya banyak mendapatkan permohonan untuk berbicara di level global, itu poin saya. Jadi saya makin berwarna. Jadi keliru kalau orang menganggap, oh setelah nggak menjabat disebut pengangguran. Saya dari dulu bukan pengangguran, cuman tertunda dulu ngurusin rakyat. Setelah ada jeda, saya kembali ke kesibukan yang dulu. Kan saya dengan bikin bisnis kopi skincare kan bukan pengangguran, saya memberantas pengangguran kan, jadi entrepreneur gitu. Apalagi IG-nya Kang Emil itu kan 21. Gue baru mau nyinggung itu sih. Jadi setelah punya usaha, ada lupa yang disebutkan sama Kang Emil, jadi influencer juga sekarang. Iya. Karena punya 21 juta followers Kang. Di Instagram saya itu 100 sampai 200 juta loh sekali posting. Wow. Brand. Lumayan kalikan sebulan dulu. Lebih gede mana sama gaji gubernur sih Kang? Oh jauh lah. Gaji gubernur cuma 6 juta. Iya. Follower saya di IG masih 400. Saya pernah ke Swedia tuh. Iya. Pernah ke Swedia. Itu orang bule tuh pasti. Iya kaget. Saya ke Swedia, dijamu Menteri Luar Negerinya. Terus dia perkenalannya gini, ladies and gentlemen, please welcome Gubernur Ridwan Kamil. Yang jumlah follower Instagramnya melebihi populasi negara kita. Karena negaranya cuma 10 juta. Iya. Follower saya sekarang 21,9. Udah mau 22 juta ya. Ya kedua setelah Pak Jokowi lah untuk politisi ya. Iya lah. Keren banget loh. Iya karena Kang kalau ngomongin IG itu kan Kang Emil lumayan aktif banget ya. Saya termasuk salah satu follower Kang. Jadi kadang-kadang tuh kalau saya ngeliat postingannya bikin ketawa gitu kan. Lagi pas pulang kerja di LRT gitu kan. Di Trans gitu kan. Lucu gitu kadang-kadang. Itu memang gini, Kang Emil buat sendiri, terkonsep sendiri atau gimana? Sebagai figur publik kan saya harus ada di semua platform, betul? Harus punya YouTube lah, Twitter sekarang X kan, TikTok anu. Tapi kan nggak mungkin sendiri. Nah yang sendiri itu hanya Instagram. Sisanya pakai admin. Kadang mengcopy paste konten IG apa gitu. Nah jadi itu. Kedua, dulu saya diceramain orang Facebook, Pak kalau terlalu serius interaksi dikit. Maka saya ubah rumusnya Kang. Selalu porsinya 3:1. 3 lucu-lucuan, 1 serius. Karena kalau saya posting serius terus ketahuan. Yang komen cuma ratus-ratus. Kalau postingnya lucu ribu-ribu. Exposure-nya kecil. Ya. Tapi kalau saya full lucu-lucuan terus 100%. Apa bedanya sama kundagelan kan? Iya. Jadi saya kombinasi Mas. 3 lucu-lucuan. Nah lucu-lucuan saya juga bukan asal. Selalu saya kasih pesan serius. Tapi kontennya lucu gitu. Kalau yang mau serius di akun Pemprov Jabar paling lah. Saya bilang nih, kalau mau serius Anda ke akun Pemprov. Kalau mau berita buruk, Anda ke berita online aja cari beritanya. Saya mah akun IG mah hanya buat bikin happy. Makanya judul profil saya itu broadcaster kayak gini, of daily happiness gitu. Yang saya posting di akun IG hanya yang bikin happy. Jadi kalau terima kasih ketawa, ya memang sesuai targetnya. Masuk lu pasarnya. Apalagi kalau postingan Sabtu Minggu. Ada. Ya, lucu tuh. Tapi di Instagram ya kita tahu lah, di semua platform juga banyak komen yang gak enak gitu Kang. Banyak lah. Oh tajam lah. Dan satu hal yang paling disorot juga adalah Kang Emil sering jahil ngepin komen yang negatif gitu. Itu yang tujuannya apa tuh? Ya biar si pin ada fungsinya lah. Jadi saya mau ngepin apa dong kalau nggak dimanfaatkan. Nah jadi teori saya gini lah.
kepada netizen. Kalau Anda suka ngeritisi, tapi Anda juga takut dikritisi, ya juga jangan main IG, jangan main medsos kan. Anda dengan senangnya ngeritisi saya satu arah, pas dibalas oleh argumen, Anda nggak suka, disangka saya baper. Jadi kadang-kadang nggak fair juga. Kalau saya jawab, saya itu dilabeli baper. Padahal saya sedang memberikan hak jawab kan. Nah kalau saya pin karena isunya jadi omongan orang, di pin itu supaya rame orang memahami perdebatannya gitu. Walaupun dianggap Akang tuh kalau ngepin maksudnya supaya si yang komen dibully. Iya. Berarti kan sebenarnya dia nggak siap dengan dunia kritik mengkritiki. Kritiknya mau, dikritiknya nggak mau kan. Jadi Kang Emil pengennya fairness lah gitu. Ya fair lah. Gitu. Tapi kalau Kang Emil dapat yang tajam-tajam gitu gimana sih? Jangan baper, terima aja. Biasa aja gitu. Karena kan ribuan. Saya itu punya istilah noisy minority, silent majority itu. Kadang-kadang rame tuh di IG. Kecewa dengan pemimpin Ridwan Kamil bla 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 gitu. Kalau saya baca komen itu sebagai perwakilan realita, ya saya bisa baper. Berarti selama ini saya jelek kan. Tapi kemarin misalkan Poltreking bikin survei menjelang Pilgub. Berapa kepuasan publik kepada Ridwan Kamil selama 5 tahun? Hasilnya 91%. Betul. 70 plus 20 gitu kan. Itu lebih tinggi dibanding tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi kan? Saya nggak mau komen. Poinnya adalah antara yang dibaca, padahal itu minoritas jumlahnya, dengan realita, saya itu punya cara. Cara saya itu survei. Kalau ada orang-orang marah di IG itu jangan baper, jangan menganggap dia mewakili seluruh mood dari rakyat saya yang 50 juta gitu. Nah, kira-kira itulah. Tapi tetap diterima sebagai masukan. Itulah jawabannya kira-kira netizen yang terhormat. Jadi kalau dipin jangan baper. Karena nggak ada pemimpin yang nggak punya haters kan. Iya betul. Bedanya presentasinya. Nah alhamdulillah dari semua survei konsisten. Hater saya paling dikit. Tapi ada. Nah si ada itu yang bunyi-bunyi berani di situ kan. Tapi dikit persentasinya dibanding pemimpin lain. Berarti warga Jabarnya lebih adem ayem kali Kang. Secara kultur memang begitu. Iya kan. Nggak ada yang ngingetin Pak. Kalau ke Jakarta siap-siap. Karena netizen Jakarta kan lebih tajam-tajam. Walaupun sebenarnya di IG juga udah senasional itu kan. Kalau di Jabar tuh kayak kita nih warga Jabar kan, udah diwakilin ke wali kota atau bupatinya, baru ke gubernurnya gitu loh Kang. Jadi udah filter kedua Kang Emil itu. Si bupatinya tuh yang aduh komennya. Walaupun kadang-kadang warga juga sebaliknya Kang nggak bisa bedain mana jalan bolong tugas bupati, mana gubernur. Yang dia tahu punya jalan bolong. Iya benar. Dan akun yang mudah dikomplain ya akun Ridwan Kamil. Ya udah komplain aja ke Ridwan Kamil. Pernah Kang di viral-viral di TikTok kan ya, jalan rusak kok Ridwan Kamil pencitraan medsos doang. Aku cek ke staff saya kan, coba cek jalan ini yang viral di TikTok. Pas dicek ternyata bupati. Terus saya kontak ke akunnya, nggak mau minta maaf. Setelah dia tahu salah itu coba. Nah hal begitu tuh menyertai. Kan ngapain masa dikejar-kejar kan ya udah terima aja. Yang penting kita punya hak jawab Kang. Masalah setelah di hak jawab orang tetap gak percaya, gak peduli ya udah. Yang penting kewajiban udah diselesaikan. Jadi udah khatam lah soal apa kata netizen itu udah. Pokoknya nih para netizen nih kalau mau. Ini tips nih tips dari. Kunci pertama mau jadi pemimpin itu nggak boleh baper, mental harus kuat. Karena Anda itu makhluk panggung. Karena naik ke panggung disorot lampu nih, diketepokin, dibully, itu risiko karena Anda di panggung, dilihat, dilempar, ditepuk tangani gitu. Nah kalau Anda nggak siap terhadap dimensi bully dan puji dan di panggung, nggak usah jadi pemimpin publik. Anda di ruang privat aja. Iya. Oke, gitu. Penting tuh. Oke, Kang. Selanjutnya soal ini, Kang. Saya menarik cara Kang Emil, silakan diminum, Kang. Cara menjelaskan ke netizen. Kadang tuh posting sesuatu yang bergambar. Apalagi kalau menjelaskan soal rumitnya birokrasi. Iya, sering. Itu saya suka tuh. Sampai sekarang saya ikuti, Kang. Ketika ada problem untuk di kantor misalkan, cara menyelesaikannya gimana prosesnya itu bergambar. Itu kebiasaan begitu karena orang desain atau gimana? Betul. Jadi karena pendidikan saya arsitektur itu mengajarkan Anda harus bisa menjelaskan dengan
mind map namanya gitu. Jadi struktur berpikir dijelaskan dalam bentuk grafis sehingga orang bisa melihat alurnya itu dari mana yang topik utama, mana yang topik sekunder, mana yang penjelasan. Nah, kalau langsung verbal diomongin, kadang-kadang pembaca itu agak bingung. Ini lagi ngomongin topik besar atau udah langsung program kecil kan gitu. Nah, mind map itu paling rumit dalam hidup saya menjelaskan bantuan sosial ke warga saat COVID yang jumlahnya 9 pintu coba. Rakyat tahunya saya harus dapat bansos. Iya. Betul. Tapi rakyat tidak tahu bansos dia itu dari pintu keberapa. Ada pintu Pak Presiden 1, ada pintu Mensos 1, ada pintu Menko 1 untuk yang pengangguran kan, ada pintu Gubernur, ada pintu Menteri Desa untuk desa, ada pintu Bupati ibaratnya kan. Bentuknya sama bansos gitu. Jadi pada saat bantuan gubernur datang duluan, yang sebelah tuh marah. Sampai demo-demo. Kok sebelah dapat padahal dia masuknya jatah dari bupati supaya nggak 2 kali kan? Nah, nerangin itu kan susah. Bayang nggak? Iya. Bahwa rumitnya. Anda itu tetangga ini bukan jatah gubernur loh. Anda tuh masuknya jatah bupati. Atau Anda tuh jatahnya menteri yang belum datang. Bukan berarti nggak dikasih. Wah, miskom di momen itu ya. Kacau. Nah, saya kurangi miskom itu dengan the power of follower saya melalui mind map. Jadi saya diuntungkan leadership saat COVID itu melalui medsos. Karena medsos menjadi alat saya untuk mengkampanyekan, mempropagandakan melalui yang mereka baca di HP. Makanya saya dapat gelar doktor honoris causa tanggal 12 Juni ya ke Korea, ke Scotland. Saya kan nggak minta ya, kan kadang-kadang gelar itu suka diatur-atur. Ini mah saya dikasih surat. Anda dinilai anu, Anda berhak dapat gelar doktor ini, makanya saya terbang. Di satu poinnya tentang COVID kan, dianggap waktu COVID Jawa Barat dengan cara saya dianggap unik. Tuh. Tapi dalam hidup keren. Dalam hidup tuh ya, ini prinsip juga buat semua orang. Kerja itu jangan ngejar penghargaan. Anda jangan bikin sesuatu itu demi pujian. Karena kalau nggak dapet Anda sakit hati. Ikhlas gitu. Kerja itu ikhlas. Dikerjain karena kebutuhan. Kerja keras itu kewajiban. Kerja benar inovatif itu keharusan gitu. Bahwa dikasih penghargaan itu bonus aja. Kayak saya kan. Saya nggak pernah mau ngerjain jadi gubernur demi gelar doktor di Skotlandia itu. Tiba-tiba datang aja, ya itu mah bonus aja, bukan dicari-cari gitu kan. Oh, saya merasa berjasa, tolong dong dikasih gelar. Dicari-cari mana nih universitas luar negeri nih yang mau ngasih nih. Tapi kan untuk membangun mindset positif begitu kan nggak semua orang bisa atau gampang. Makanya nggak semua orang cocok jadi pemimpin. Nah. Karena pemimpin itu dipersepsikan manusia seperti Superman, segala bisa, dianggap banyak duit kan, termasuk saya punya tragedi kan, ditinggal anak saya, kalau saya kuat itu nggak kuat, cuman nggak saya menampilkan tangisan saya di publik kan, saya menangis di ruang pribadi aja. Jadi kalau ada orang bilang, oh Pak Ridwan kuat ya, tinggal Eril. Enggak lah, siapa orang tua yang kuat. Cuman bedanya saya karena posisinya lagi gubernur, tidak terseduh-seduh di depan publik, ngapain juga kan. Dan di situ publik masih ada yang ngeselin tuh Kang. Masih dianggap kan? Pencitraan. Kan. Itu saya sepakat sih untuk itu, kayak ini kan suasana duka gitu. Pada saat itu ya Kang, terus kok masih ada gitu publik yang komen, hah? Di luar nalar juga gitu loh Kang. Makanya kan kombinasinya 2 nih Mas. IQ orang Indonesia kan ranking 10 dari 11 negara ASEAN itu. Berarti kan jempol dulu baru pikir. Kedua, netizen terjulid se Asia Pasifik, netizen Indonesia. Paling mengerikan. Jadi orang Indonesia itu kalau ketemu begini baik-baik tuh. Tapi kalau udah sendiri di ruang pribadi ketemu HP-nya aslinya keluar. Oh iya. Pakai second account lagi. Makanya manusia itu kan punya 2 sisi ya. Sisi gelap, sisi jahat, sisi baik, sisi putih. Nah kalau nggak pakai agama, nggak pakai nilai-nilai moral, pasti sisi gelap jahatnya terpanggungkan. Tapi kalau kita dengan agama, dengan pendidikan, kita menahan sisi
buruk kita memperlihatkan siapa kita dari sisi baiknya. Makanya medsos itu kayak mobil, kayak dipakai kejahatan jadi mobil kejahatan, dipakai kebaikan jadi mobil kebaikan. Medsos dipakai kebaikan, saya bisa ngumpulin 4 miliar untuk Rohingya. Medsos dipakai keburukan kan bisa dipakai ngebully, nipu dan lain sebagainya. Nah itu tantangan hari ini kan itu. Kalau saya sedikit share gitu, Sis, Kang. Jadi kalau di tim gitu ya, itu biar pas lagi pemilu tuh kan jahat-jahat tuh komen, terus kita juga adalah rasa-rasa pengen itu ya, pengen komen yang gak enak gitu kan. Tapi saya minta ke teman-teman, kita kalau mau komen-komen yang sedikit nakal tuh di grup aja deh. Jadi ditumpahinnya di grup WhatsApp aja gitu Kang. Jadi gak usah ke sosmed gitu. Jadi terus kita sering-sering ketemu biar buat mencegah kita komen di sosmed gitu loh Kang. Kalau saya sih waktu itu gitu. Ya sekarang misalkan kamu kan punya urge atau istilahnya ya nafsu nih, pengen ngomen saya misalkan apa gitu. Sekarang saya tanya, siap gak saya pin? So, kan fair kan? Iya. Siap kritik, jangan lah tuh akang mah jahat. Ya sama aja. Pengen ngebulinya mau, pas dikasih panggung orang supaya berinteraksi gak mau kan. Itulah kenapa kita nih masih OTW tadi kan, menuju peradaban yang lebih baik, demokrasi yang ideal, masih jauh. Kalau nerima kritik yang paling tajam itu terfilterisasinya pakai apa Kang? Istighfar gitu dari sisi religiusitas? Saya itu dilatih ibu saya sederhana lah. Kalau kritikannya itu faktual dan saya bersalah, saya minta maaf. Udah itu let go. Saya tenang, tapi saya minta maaf. Banyak dalam kejadian saya minta maaf. Saya keliru gitu. Dia mungkin nggak memaafkan, tapi minimal saya melakukan yang harus saya lakukan. Tapi kalau tidak faktual, cenderung fitnah, saya gunakan hak jawab. Contoh ya, Pak Ridwan mah bohong, janjinya 1000 desa dikasih apa, yang dikasih cuma 50 gitu kan. Adalah kepala desa marah-marah. Saya bilang, Pak, saya itu bukannya bohong, duit yang saya janjikan diambil COVID. Bapak kan janjinya ngaspal, mana nggak, jalan masih jelek, gubernur bohong. Pak, aspalnya jadi beras, ngerti nggak? Kalau nggak ada COVID, triliunan yang sudah dihitung disiapkan jadi aspal. Tapi di momen itu saya harus milih mau makan aspal, mau makan beras. Nah nggak semua orang paham Kang. Dia melihat, mengevaluasi itu dengan apa yang dia rasakan, tanpa tahu bahwa kami pengambil keputusan mengalami turbulensi luar biasa, khususnya COVID. 3 tahun tuh. 3 tahun ya Kak ya? 3 tahun ya? Begitu ya? Ada niat baik, kalau nggak tersampaikan dengan baik juga bisa jadi. Jadi artinya pada saat si orang yang saya jelasin ya, terus dia tetap nggak percaya, udah nggak masalah Mas. Tapi batin saya mengatakan saya nggak bohong, saya menjawab apa adanya, saya bukan pemimpin yang malas gitu. Bahwa dia tetap kekeh menganggap saya begitu, silakan aja. Ya sudah pikiran sendiri lah gitu. Ya betul. Oke, Kang, sekarang soal IKN Kang. Sebagai kurator pembangunan IKN tadi tugasnya itu mengoreksi, memfilter. Ibaratnya tuh IKN udah mau pameran seni gitu, Kang Emil tuh kuratornya gitu kayaknya. Mana yang layak tidak layak dipamerkan. Ya terlepas dari pro kontranya ya, yang sempat di zaman pemilu kemarin beberapa bulan yang lalu kan sedikit jadi bahan perbincangan. Bahkan tamu di sini, Prof. Zulfikar Amin. Kayak sangkatan deh. Amir. Iya, itu juga lumayan kritik tajam tuh soal IKN. Ngapain sih bangun IKN gitu kan. Ya sekarang izinkan saya menjawab karena ada 2 sisi kan. Pertanyaannya, apakah IKN ide Pak Jokowi? Sudah lama. Bukan. Ya. IKN itu ide dari zaman pemerintah kolonial. Batavia itu tidak layak. Banyak penyakit. Dulu ada pandemi namanya malaria Sundanika, ribuan orang mati, maka dipindahkanlah oleh undang-undang IKN ke Bandung. Pindahlah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, ESDM, lain-lain kan. Keburu Jepang datang tahun 42, bubarlah IKN Bandung. Tuh fakta kan. Zaman Pak Soekarno, IKN disiapkan di Palangkaraya, Kalimantan. Sama dengan pertimbangan sekarang kan, nggak ada gunung berapi, nggak ada bencana, tengah-tengah Indonesia. Nggak jadi karena nggak ada duit, baru merdeka. Zaman Pak Harto, IKN sudah disiapkan di Jonggol, Bogor. Keburu spekulasi apa-apa dan sebagainya. Reformasi datang,
IKN-nya batal. Nah zaman Pak Jokowi kebetulan takdirnya bisa kan begitu. Jadi dan ini bukan ide presiden, diputuskan dan disetujui oleh DPR. Jadi ini menjadi keputusan negara. Tapi kepada golongan yang tidak suka kan gitu ya, akan menganggap ini seolah-olah idenya presiden yang bisa dibatalkan dan dikritisi dan sebagainya. Maka jadi bahan perdebatan di Pilpres kan. Jadi dari faktor sejarah aja udah jelas ya bahwa namanya Batavia, namanya Jakarta itu memang tidak didesain untuk jadi ibu kota. Kebetulan. Dan saya kasih fakta lagi. Jakarta itu dulu kota di Jawa Barat. Tahun 50-an keluar undang-undang ibu kota. Maka pemerintah pusat meminta ke Jawa Barat mengikhlaskan sebuah wilayah namanya Jakarta Raya dijadikan ibu kota. Jadi orang Jawa Barat itu udah berkorban loh. Ngasih wilayahnya jadi Jakarta. Ngasih wilayahnya jadi Banten. Makanya kemarin saya kasih ide. Gimana kalau Jakarta balikin lagi aja ke Jawa Barat. Setelah nggak jadi ibu kota. Ya, kita urus aja dari Bandung. Ya. Pilkadanya sekali aja. Kang, dalam soal pro kontranya mungkin sudah banyak dibicarakan Kang. Tapi saya tertarik soal konsep. Yaitu ada Smart City, Green City, dan Forest City. Kang Emil sebagai Master of Urban Design gitu kan. Itu kan Kang Emil banget gitu. Kalau saya lihat perkembangannya nanti gedung-gedung itu banyak tanamannya. Gini, jadi IKN itu akan jadi kota dunia. Gimana memastikan janji kita sebagai kota dunia itu layak kan? Itulah posisi saya memastikan itu. Apa ciri kota dunia kan? Satu, dia green city. Jadi lebih banyak hijaunya dibanding bangunannya. Tapi green city itu kayak lapang golf aja secara visual, padang rumput. Kita maunya forest city, lebih banyak pohon besarnya. Maka kalau nanti ke IKN ada bangunan tersembunyi di balik pohon itu bagus. Kita suasananya kayak hutan, tapi di balik hutan itu ada kantor kementerian, di balik hutan ada kafe, di balik hutan ada sekolah. Itu yang disebut forest city. Nah kedua, dia harus sistemnya smart, makanya teknologi terbaru dan lain-lain itu akan mewarnai kita. Tempat kerja itu nanti nggak semua dapat meja, siapa yang datang duluan dia ngetek, bisa beresin di lapang voli, di pinggir sungai. Jadi kerja-kerja work from anywhere akan jadi ciri IKN. Kemudian dia kan harus ramah lingkungan, bukan hijau-hijauan visual ya. Berarti airnya kan recycle, listriknya nih datang dari solar cell, mobilnya EV semua. Jadi Akang kalau nanti ke IKN naik mobil bensin itu pasti di stop di pinggir tolnya untuk pindah mobil dengan ikut bus listrik atau nyewa mobil listrik, mobil bensinnya ditaruh di perbatasan. Kenapa? Supaya polusinya nol kan. Terus poin berikut adalah livable city. Ciri kota baik adalah orang banyak jalan kaki. Kalau kayak Jakarta banyak nge-mall kan, sebenarnya kotanya nggak sehat karena polusi, panas. Nah IKN didesain supaya orang tuh mau jalan kaki, makanya pedestriannya lebar-lebar. Kemudian antar gedung ada jembatan, sehingga orang bisa jalan kaki dua pilihan, bisa jalan di level aspal atau jalan antar gedung kan, di AC sehingga 10 gedung bisa jalan tanpa ke bawah. Ini ngomong kayak gampang nih, kayak indah banget Kang. Nih saya lagi mengimajinasikan juga nih Kang. Ngomong agak gampang, prakteknya susah. Karena arsitek, developer yang datang ke IKN masih pakai pola pikir lama, ngerti nggak? Pakai kaca yang glowing yang gitu kan. Bilang Pak mana hutannya, saya bilang. Kang Emil masuk tuh di bagian situ. Itu. Mengkurasi itu. Pak, ini nggak bisa kayak Sudirman Tamrin Pak. Ini harus ada hutan di sekelilingnya. Bangunannya harus ada balkon diisi tanaman. Atap bangunannya bukan hanya mesin AC tapi ada hutan kecil rooftop kan. Masuk ke dalam bangunannya kayak di Bandara Changi Pak. Ada ruang hijau di dalam lobinya. Itu yang kita harapkan. Baru diperbaiki tuh. Rata-rata seproyek 3 kali sidangnya gitu. Kalikan setiap minggu saya meriksa 5-10 proyek. Itulah tugas saya sebagai kurator.
Oke, jadi setiap dan bagi saya itu kayak bimbingan skripsi gitu kan, si developer Anda itu pulang lagi minggu depan, bab 1-nya belum beres. Iya, ini soal kalau Forest City itu di negara lain ada? Nggak atau ada. baru pertama? Baru pertama. Terus Kang Emil dapat inspirasi untuk mengkorek. Itu visi presiden melihat bahwa Kalimantan ini paling bagus adalah tetap hutan, tapi bukan kayak Jakarta ya. Tapi berfungsi bangunannya ada. Makanya kalau ada pilihan ya sebuah lahan kosong antara ditanami rumput atau ditanami pohon besar, IKN memilih si lahan kosong itu ditanami pohon besar. Dengan pohon besar, serangga datang, burung datang, binatang datang. Sekarang kan di IKN itu kan perkebunan, perkebunan pohon eukaliptus untuk bikin tisu. Sama kertas nih, HVS nih nggak ada nanti. Jadi si itu tuh tiap 6 tahun pohonnya ditebang Mas, tanam lagi, tunggu 6 tahun. Jadi sebenarnya bukan hutan tropis. Jadi dunia keliru disangkanya kita memotong hutan tropis ya. Padahal itu hutan produksi, hutan perkebunan. Nah Pak Jokowi menyiapkan 21 juta benih untuk mentropiskan lagi supaya fauna datang lagi. Sekarang kalau ke sana nggak ada, nyamuk nggak ada, serangga nggak ada, burung apa lagi, monyet nggak ada. Gitu. Jadi nanti kita kalau di IKN tuh bayangan saya, jadi kita jalan tuh ada monyet gitu. Nggak ada, karena kan perkebunan. Nggak, kalau udah jadi. Harapnya. Betul, persis ada monyet, ada mungkin enggang, burung apa gitu. Kalau kayak kita ke Kebun Raya Bogor kali ya, kayak gitu ya suasananya ya. Iya, karena terakhir ke sana saya Desember. Bayangkan kayak Kebun Raya Bogor, di balik pohon raksasa itu ada gedung kementerian, ada kantor, ada hotel Hyatt apa gitu. Pas terakhir ke sana Desember 2023 tuh sejauh mata memandang masih hutan semua. Masih hutan produksi. Tahap satunya yaitu bangunan pemerintahan. Itu beres 2 bulan lagi. Kantor presiden. Buat upacara itu kan ya? Alun-alunnya buat upacara, kantor kementerian, beberapa bangunan. Tapi sisanya itu masih 5-10 tahun lagi sedang berproses. 4 rumah sakit, ada 2 shopping mall, ada macam-macam gitu. Jadi jangan menganggap ya IKN itu beres dalam waktu 5 tahunan. Washington DC aja, ibu kota Amerika, yang didesain kayak IKN ya dari nol, itu butuh 100 tahunan lebih kan untuk menjadi kota yang sebenarnya. Jadi kalau netizen menganggap mana masih gitu-gitu aja, ya kan berprosesnya lama berarti. Bikin mie aja kan butuh waktu. Ini padahal itu mie instan nih kan ya. Kota. Nah, jadi yang bisa dijanjikan adalah dalam waktu 2 bulan area Monasnya lah kira-kira gitu ya. Area Monasnya tuh beres gitu. Kang, tapi maka upacara di sana. Sorry. Nyinggung sedikit tadi Kang soal contoh ibu kota baru lah di negara lain ya kan. Walaupun yang bagi pihak yang pesimis soal IKN ini juga melihat kan banyak negara yang menghadirkan kota baru di negaranya juga nggak berhasil banyak banget. Yang gagal betul. Dan bahkan Kang Emil menyampaikan itu pada saat di acara waktu itu ya. Dan itu nanti IKN gimana nih dengan nasib pertama kan gini ya? Pertama diputuskan dulu baru masalah tadi. Nah keputusan politiknya kan sudah. Jadi kita nggak memperdebatkan yang sudah diputuskan. Nah sekarang karena keputusannya sudah, tugas kita nggak usah nanyain lagi kenapa harus ada IKN mohon maaf ya kan mempertanyakan keputusan. Betul. Saya nggak mau ngeladenin itu lagi. Yang mau saya ladenin adalah bagaimana memastikan berhasil bukan gagal seperti ada di Myanmar gagal, di Brasilia gagal, Malaysia. Apa kegagalannya? Satu, nggak bisa memindahkan manusia ke situ. Nah itu Kang, tadi saya mau nyambung kayak Malaysia itu ternyata hanya siang ramai tapi malam udah sepi kayak gitu. Maka dari awal saya juga berkontribusi untuk mencari strategi agar manusia mau pindah ke IKN. Itu saya masih masukkan ke Pak Presiden. Kenapa? Karena nggak ada kelahiran di IKN, yang ada tuh migrasi. Jadi IKN itu kalau sukses kayak Dubai itu kan. Dubai dengan gemerlapnya tiba-tiba membuat imigran kan mau buka usaha di sana, mau sekolah di sana pindah. Nah itu IKN harus kayak begitu. Berarti kan dicari sebuah strategi. Salah satunya kalau pindah ke sana apartemen dikasih gratis atau murah kan,
sekolah disiapin. Makanya dalam 2 bulan bandaranya udah selesai. Coba kan banyak publik nggak tahu kan, bandara selesai dalam 2 bulan tahap 1-nya. Jadi nanti pesawat dari Jakarta bisa mendarat di IKN 15 menit ke alun-alun. Tol juga beres dari Balikpapan. Yang tadinya Balikpapan ke IKN itu 2 jam lebih, nanti 30 menit. Seserius itu keputusan mahal ini yang harus dikawal kan. Makanya IKN ini barang mahal, keputusan mahal. Saya setengahnya itu lebih ke bela negara. Sebagai anak bangsa saya takut nih. Jangan sampai nanti kita dibully, maaf ya. Puluhan tahun ada keputusan mahal, bangsa kita harga diri di mana dong? Maka dengan keilmuan saya memastikan minimal saya menjaga agar nggak jadi jelek gitu. Harus bagus gitu. Kang, ini kan ya tadi kan udah bilang keputusan besar ya. Tanggung jawab besar juga Kang Emil sebagai kurator. Kadang-kadang dapat inspirasi itu dari mana sih Kang? Saya harus bikin, karena kan tadi soal Forest City misalkan itu kan belum ada di dunia sebagai sebuah kota yang banyak hutannya begitu. Itu biasanya nyari inspirasinya di mana Kang? Ya akumulasi perjalanan Mas. Jadi saya itu bukan mau nyombong ya, tapi ini mah fakta aja. Saya udah keliling dunia ke 170 kota. Visanya di paspornya udah banyak. Wah udah habis. Udah habis, udah ganti lagi tuh. Dulu saya triknya gini waktu arsitek ya. Gimana caranya saya jalan-jalan gratis. Nah saya selalu bilang gini ke klien saya, misalnya gini, Kang Emil saya mau desain hotel nih. Kang Emil yang desain sebelum wali kota ya. Terus aku bilang, Pak, daripada gagal ya, kita lihat Pak, tren hotel terbaru Pak. Di mana Kang? Ada di Kanada Pak. Mari kita ke Kanada gitu. Kalikan 10 proyek, paham ya? Saya jalan-jalan gratis Mas. Makanya total 170-an kota. Nah, saya itu orangnya kayak fotografi memori. Tiap datang ke negara saya jepret di mata saya nih, cekrek, simpen di memori saya. Nah, jadi kalau tadi ditanya dari mana inspirasinya, saya download lagi tuh 170 travel saya. Salah satu yang terdekat, maaf ya, Forest City itu sebenarnya sepenggal Singapura. Kalau kita ke Singapura dari Changi ya, ke pusat kotanya, itulah Forest City. Pohonnya gede-gede, di balik pohon ada apartemen tinggi tuh. Nah, maksud Pak Presiden tuh itu. Gitu. Inspirasinya keliling dunia. Tapi orang Singapura ditawarin IKN, kan kita juga punya katanya gitu. Nah, Singapura itu kemarin saya ceramah di sana, tempatnya Pak Zulfikar Amir di Singapura. Mereka selama ini nggak respect ke IKN, disangkain tadi merusak lingkungan, ini nggak jelas. Setelah saya terangkan, akhirnya mereka paham. Oh Ridwan, setelah kamu terangkan sejarahnya, berarti bukan ide Pak Jokowi ya? Bukan Pak. Oh berarti nggak motong pohon-pohon yang existing tropis, bukan Pak, itu kebun. Nah akhirnya mereka paham. Makanya saya bilang kadang-kadang lagunya sama, penyanyinya beda. Efek psikologisnya beda. Gara-gara itu saya diundang lagi podcast juga di Singapura. Karena dia bilang gini, Ridwan, dunia harus tahu apa yang kamu omongin nih. Saya kasih panggung ya, podcast bahasa Inggris kita sebarkan gitu. Kang Emil keliling dunia lagi. Iya. Kayaknya butuh ngajak wartawan Kang, wartawannya keliling dunia juga. Kayaknya wartawan pengen belajar soal itu deh Kang. Jadi ajak ke luar negeri gitu. Ini karena kalau jadi gubernur lagi kita tanya soal gubernur nih Kang. Kang, postingan terakhir Kang Emil itu soal kepuasan Kang Emil waktu menjadi gubernur. Yang tadi di awal kita singgung 91%. 91%. Lebih tinggi dari Pak Presiden tuh. Waduh. Tapi kalau Pak Presiden tingkat nasional. Iya. Ini 91% itu gede banget loh. Kang. Ibaratnya maju gitu udah pasti dalam tanda kutip kalau bicara politik itu menang gitu kan. Ini kayaknya kok roman-romannya mantep di Jabar lagi Kang. Iya, saya kalau mau terus terang ya, bagi saya mau di Jabar, DKI, Bali, Jateng sama aja. Kok disinggung nih? Bukan, memimpin tuh sama aja poinnya. Maaf ya, ngurusin masalah rakyat, ngurusin komplain, ngurusin visi misi sama aja. Hanya bedanya dikasih judul wilayah kan. Anda mengurusi rakyat di wilayah Bali, Jatim, Jateng, Jabar, Banten, apalah. Nah jadi DKI kalau dibandingin DKI sama Jabar sama aja dari sisi kesibukan. Bedanya kalau Jabar saya pernah jadi gubernur, maka menangnya relatif di mana-mana ya. Teorinya incumbent lebih diuntungkan karena rakyat udah tahu kerjanya selama 5 tahun. Maka saya bilang saya 5 tahun gini loh kerjanya, kena COVID pula. Maka saya ucapkan terima kasih kalau hasil survei poll tracking itu 91% gitu.
Dan saya terima si 6%-nya. Mungkin yang 6% yang komen-komen gak happy juga kan. Nah, kalau Jakarta, saya nggak duga juga Mas. Di survei saya lumayan juga kan. Padahal kan nggak pernah pencitraan. Lumayan tuh di atas 50% Kang. Ya lumayan tuh selalu 2 besar lah. Oh. Kira-kira. Nah. Keren. Kenapa saya nggak bisa omong sekarang? Karena itu bukan wilayah si calon, wilayahnya adalah pimpinan yang partai yang mengusulkan. Nah per hari ini para partai itu masih ngobrol gitu kan. Ini Ridwan dengan siapa kalau di Jakarta, ini Ridwan Kamil siapa kalau di Jabar, apakah partai A, partai B. Nah itu tuh masih di level ketum. Nah rencananya Juni harusnya ngobrol-ngobrol elit ini selesai. Feeling saya ya, pengumuman siapa di mana tuh Juli sudah mengerucut. Tapi kan Kang Emil juga kader Partai Golkar lah ya di tahun kemarin nih baru masuk ya. Waketum sekarang. Waketum bahkan, langsung elit gitu. Masa Pak Ketumnya Pak Erlangga belum bisik-bisik nih, ya Tuhan, nanti di sini ya. Gitu. Oh iya, jadi kalau dari sisi elektoral tentulah Jawa Barat di mata Golkar lebih strategis. Lebih prioritas. Karena jumlah pemilihnya 33 juta. Ya. Kalau Jakarta kan 7 jutaan kalau nggak salah ya. Karena pas Kang Emil bikin baliho atau banner itu OTW Jakarta itu yang bikin heboh Kang. Sebenarnya nggak bikin karena heboh. Karena belum baliho selanjutnya harusnya tiba di Jakartanya belum. Sebenarnya nggak bikin heboh, itu kan saya mau jualan skincare kan. Karena launchingnya di Senayan City, ya saya pasang balihonya kan di Senayan City. Kalau launchingnya di mall di Surabaya kan berarti kan OTW Surabaya. Yang bikin viral itu gara-gara seorang tokoh namanya Sahroni merespon tanpa nanya dulu sambil dengan gaya wah Ridwan Kamil mah gampang kan jadi viral itu mah. Nah saya tahu ini kan marketing gratis kan. Saya nggak jawab selama 10 hari ya biarin aja. Jadi saya menghemat biaya marketing skincare saya laku. Karena lelaki ya. Hitungan bulan lagi Kang soal pilkada ini Kang. Ya jadi semua orang sensitif lah. Ya oke. Kang Emil sebelumnya kan sebagai TKD. Nggak hanya isunya nggak hanya nanti jadi gubernur atau enggak, kabarnya juga ditawari menteri Kang. Ya ada lah. Menteri atau gubernur sebenarnya? Ya nanti Juli makanya. Karena dua-duanya pengabdian, dua-duanya demi kemajuan bangsa lah ya. Jadi saya masih perlu istiqoroh dulu. Tapi kalau yang tadi sempat disinggung DKI itu udah ada yang dorong-dorong nggak nih Kang? Semua lagi berhitung per hari ini. Tapi ingat ya, survei itu bukan penentu takdir ya. Iya. Survei sekarang apa, takdirnya apa nggak korelatif. Nah, itu terjadi di Pilpres kemarin. Iya. Hut langsung wus. Ya, ada tuh. Ada. Gimana istilahnya? Hut. Hus. Kan cepat. Hus. Saya nggak mau ngulang. Jadi poinnya survei itu hanya membaca mood warga di saat itu. Bukan penentu takdir akhir. Oke. Kang, saya ada titipan pertanyaan dari teman saya. Namanya Randy Firdaus. Dia mau tanya gini. Kang, kalau jadi pejabat negara itu kan gampang-gampang susah dalam artian dalam pengambilan kebijakan. Itu kadang dilihat masyarakat itu kan apalagi contoh misalkan ada kenaikan BBM, kenaikan listrik, atau kenaikan pajak yang terbaru misalkan soal tapera gitu. Ini kadang-kadang jadi pejabat nggak mikir apa aja rakyatnya kayak gitu. Terutama di kelas menengah ya. Kelas menengah misalkan. Nah kadang-kadang sebagai pejabat negara dalam mengambil policy kayak gitu. Yang penting tuh ya menurut saya, yang penting tuh ada dialog aja. Oke. Karena untuk sehat itu, Anda nanya siapa? Kan nanya dokter tuh. Ya. Kata dokter, Anda harus pakai obat batuk pahit. Oh nggak mau, saya pengen rasa stroberi, saya tuh pengennya. Nah kan si konsumennya pengen gitu. Padahal kata dokter saya lebih tahu loh bahwa Anda sembuh lebih cepat kalau makan obat yang sangat pahit ini. Tapi kalau didialogkan kan jadi paham. Yang terjadi hari ini mungkin ya, tiba-tiba dikasih obat batuk pahit, sambil nggak dijelasin kenapa nggak dikasih pahit kan. Nah, makanya poin saya itu, nggak ada pejabat ingin menyengsarakan rakyat. Saya jamin itu. Semua pemimpin tujuannya itu ingin rakyat itu happy. Ingin rakyat itu bahagia gitu. Tapi ada dengan cara populis, dengan akal sehat yang sederhana, ada yang muter-muter rumit kan. Contoh kayak apa? Kayak upah buruh sok.
Tiap November saya harus memutuskan upah buruh kan. Iya. Harus tanda tangan tuh ya. Ya, saya upah kasih X nih, hasil hitungan profesor. Saya yakini, saya tanda tangan. Kata buruh terlalu rendah, kata pengusaha terlalu tinggi. Buruh demo, pengusaha nuntut ke pengadilan, coba gimana? Karena nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya dialogkan ketidaknyamanan ini. Buruh saya panggil kan, nih kenaikan X rupiah itu kayak gini loh. Ya, ada inflasi loh ya, ada ini, ada itu. Oh nggak bisa Pak, karena saya kasih tahu gini. Kepada pengusaha juga sama. Nah, proses dialog itu poin saya ya, yang harus diperbanyak di negeri ini. Supaya orang paham, kenapa saya dikasih obat batuk pahit, kenapa nggak rasa stroberi itu. Komunikasi publiknya berarti kan? Berarti komunikasi publik, mari kita sempurna. Itulah pentingnya media. Jadi media Merdeka ini, .com ini, punya peran menjadi ruang dialog Kang, antara masyarakat yang bingung, diwakili oleh pertanyaan wartawan kan, dengan pengambil kebijakan. Gitu. Memang di sini sih poinnya kelas menengah ya. Ini kan kalau kita kelas menengah bingung dengan kondisi ini. Kalau dulu Kang Emil sempat rame kelas menengahnya itu karena yang sering nyampah ya Kang dulu Kang. Ya tapi semoga masyarakat dengan penjelasan pemerintah nanti, terutama terkait Tapera yang lagi baru, nanti kita ada narasumbernya lagi nih kan. Kita akan ngebahas soal masalah itu, ya mudah-mudahan terutama masyarakat sih tetap adil lah semuanya. Ini mohon maaf ya, aku minum beneran ya, karena iya, ngomongnya kan ini bukan gimmick soalnya. Oke, terima kasih Kang Emil sudah hadir di podcast mereka. Sehat terus. Kita tunggu kabar baiknya di bulan Juli. Juli. Terima kasih sahabat Merdeka.